Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di ibadah pagi hari ini Rabu tanggal 14 Mei 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi bersama. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di dalam sorga, terpujilah Engkau Tuhan yang senantiasa memberkati hidup kami. Pagi hari ini kami akan memulai segala aktivitas sebagaimana Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan untuk menikmati hari ini. Namun sebelumnya kami akan bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu senantiasa memberikan kepada kami Tuhan hati dan pikiran yang senantiasa tekun bersekutu kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats renungan atau khotbah bagi kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 7 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Begini dikatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikianlah dikatakan dalam nats tersebut. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, apakah yang bisa kita rasakan apabila segala sesuatu yang kita kerjakan semuanya itu menjadi nol? Dalam nats firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini mengingatkan kita bahwa menjadi pengikut Kristus bukan hanya di mulut saja. Bukan hanya di mulut saja yang perlu untuk menjadi seorang Kristen atau pengikut Kristus. Tetapi sebagai seorang pengikut Kristus itu juga harus ada terlihat di hati kita, di pikiran kita, di telinga, di aura kita, di wajah kita, bahkan di semua kepribadian. Dan itu semuanya telah terangkum menjadi sebuah karakter yang harus diperlihatkan, karena dalam setiap perbuatan itu harus memperlihatkan ciri khas sebagai pengikut Kristus atau yang disebut dengan orang Kristen. Karena bagi Tuhan tidaklah penting orang yang ngaku-ngaku Kristen, pengikut Kristus, tapi perilakunya minus dari kualitas sebagai pengikut. Sama saja itu dinamakan dengan orang yang ikut-ikutan. Jadi saudara,
kualitas diri sebagai orang percaya kepada Kristus itu harus jelas. Karena itu sangat penting. Oleh karena itu, jauhkan diri dari segala sumber dosa, yaitu berbagai kejahatan yang termasuk dalam kejahatan moral, kejahatan sosial, kejahatan pikiran, kejahatan seksual, kejahatan material, dan yang lain sebagainya. Segala kejahatan yang terlihat maupun yang tersembunyi. Identitas itu harus jelas di mana kita berdiri. Misalkan, sama halnya kalau ada seorang suami atau istri atau siapakah saja, di manakah dia berdiri sebagai suami atau sebagai istri? Siapa yang didampingi? Siapa yang dia lindungi? Dan siapa yang dia jaga? Atau kalau dia sebagai jemaat, jadilah jemaat. Di mana dia berjemaat? Di mana dia berdiri? Di mana dia mengabdi? Di mana dia menjadi orang-orang yang berbakti? Kalau Anda adalah orang Kristen, pengikut Kristus, hiduplah dengan teladan Kristus Yesus, bukan di luar daripada itu. Yang menuntut kehidupan kita kelak bukan manusia. Yang menjadi pembuktian daripada iman kita kelak bukan manusia. Yang bisa ditipu karena enggak terlihat, tetapi Allah yang maha melihat, dialah yang bisa menuntut segala apa yang kita perbuat. Baik burukmu bukan manusia yang tentukan, tetapi Allah lah yang menjadi ketentuan dari segala apa yang dikerjakan. Maka dengan demikian, segala hal yang kita lakukan menurut pandangan kita, aku menurut pandangan manusia, bisa tidak berguna meskipun dapat pujian daripada manusia. Tetapi di hadapan Allah belum tentu sedemikian. Maka dari firman ini kita banyak belajar bahwa setiap perbuatan kejahatan itu pada pandangan Allah akan mendapat sesuatu hal, dan hal ini tidak akan menjadi bisa dipungkiri atau dibenarkan oleh manusia bila di hadapan Allah itu semuanya benar-benar nampak jelas. Maka suatu waktu akan menjadi pembuktian, karena meskipun ada tuntutan dari umat manusia atau yang merasa paling berjasa, dan pada waktunya mereka akan tidak mendapat tempat yang selayaknya seperti yang mereka pikirkan di hadapan Tuhan. Pada waktu ini firman ini dijelaskan dan dikatakan, ketika banyak orang berseru-seru kepada Tuhan, menuntut di hadapan Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Karena Tuhan lebih tahu untuk siapa mereka melakukan itu semua. Karena apa mereka melakukan itu semua, dan demi apa mereka melakukan itu semua. Maka yang menjadi ukuran dari semua perbuatan manusia atau apa yang dikerjakan oleh manusia adalah Allah. Allah yang lebih tahu apa
yang mereka kerjakan, untuk apa mereka mengerjakan itu, dan demi apa mereka mengerjakan itu. Maka ketika manusia berpikir mereka telah melakukannya untuk Tuhan, bisa saja Tuhan melihatnya dalam konsep yang berbeda. Sehingga apabila banyak orang nantinya mendapat penolakan dari Tuhan, apa yang mau dikatakan bila semua yang mereka kerjakan kembali menjadi nol? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka dengan demikian kita harus tetap berpikir bagaimana hidup menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus yang harus meneladani karakter daripada Kristus itu menjadi keharusan. Jadi jangan selalu takut kepada pandangan manusia. Mari takut pada pandangan Allah. Sebab itulah yang paling pasti dan menentukan dalam kehidupan kita. Karena pujian dari manusia tidak akan selalu menjadi pujian dari Allah. Dan itu tidak akan pernah menjadi perwakilan dari Allah. Karena baik yang kelihatan, baik yang tidak kelihatan, Tuhan mengetahui segala sesuatunya. Sehingga kita akan selalu memperhatikan kualitas diri kita, iman kita seperti apa, tindakan kita itu oleh karena apa dan untuk apa. Dan Tuhan itu sangat memperhatikan apa yang dikerjakan oleh manusia dan tujuan dan akhir daripada apa yang mereka kerjakan itu semua. Jadi dengan demikian maka kita harus senantiasa berpedoman, berpatokan kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka sebagai orang beriman kepada Kristus Yesus, mari kita memperlihatkan kualitas diri kita sebagai orang percaya kepada Kristus itu harus jelas, harus nampak benar-benar menunjukkan teladan, bukan sekedar identitas saja, tetapi kualitas hidup kita sebagai orang iman. Ini sangat penting bagi Tuhan. Dengan demikian, maka hal yang disampaikan dalam firman ini bukan menjadi bagian diri kita. Ketika Tuhan mengatakan, "Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Tetapi yang mau kita harapkan adalah, marilah engkau adalah hambaku bersama-sama dengan aku. Itu yang mau kita harapkan. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, jika kita memang mengharapkan demikian, maka kita harus lebih memikirkan kualitas apa yang kita perlihatkan dalam setiap aktivitas kita. Kalau kerajinan kita menjadi sia-sia, kalau aktivitas kita menjadi sia-sia semuanya oleh karena tidak adanya nilai yang mau Tuhan lihat dari kehidupan kita, bukankah itu semuanya akhirnya akan kembali menjadi nol? Dengan demikian, mari kita pergumulkan setiap apa yang kita kerjakan dan kita lakukan untuk menyesuaikannya sebagaimana Tuhan kehendaki. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau yang penuh cinta dan kasih untuk senantiasa mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai pengikut-Mu, orang-orang yang percaya kepadamu. Sehingga kami akan selalu diingatkan kepada firman-Mu yang memimpin kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah kami senantiasa memiliki komitmen yang kuat sebagai orang-orang yang bertanggung jawab di mana kami berdiri. Apakah itu sebagai keluarga, sebagai jemaat, sebagai orang Kristen yang mengikut Engkau, sebagai apapun kami Tuhan di tempat kami berdiri. Karena sesungguhnya
Engkau senantiasa meminta pertanggungjawaban dari setiap apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami di mana kami berdiri. Terkhusus Tuhan sebagai orang yang mengikut Engkau, orang-orang Kristen yang berdiri di jalan-Mu ya Tuhan, selayaknya harus memiliki kepribadian, karakter yang sesuai dengan apa yang Tuhan teladankan buat kehidupan kami. Sehingga kami akan senantiasa dipertemukan dengan kelayakan yang Tuhan ciptakan oleh karena penyelamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Maka kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah kami semakin mengerti tentang jalan yang kami tempuh saat ini, di mana kami berdiri. Dan berkatilah kami untuk setiap apa yang kami pikirkan, yang kami perbuat, dan yang senantiasa kami lakukan untuk kehidupan kami, dimanapun kami saat ini ya Tuhan. Kami serahkan segala hidup kami dan juga aktivitas kami untuk selalu Tuhan kendalikan. Arahkan kami Tuhan. Dan biarlah juga sepanjang hari ini kami benar-benar mendapat hikmat daripada Tuhan untuk setiap apa yang harus kami kerjakan. Dan dalam hal ini kami akan senantiasa bisa mensyukuri atas karunia-Mu yang Engkau berikan kepada kami sepanjang hari ini. Pimpin kami Tuhan, jagalah kami dan lindungilah kami, dan biarlah anugerah-Mu yang menjadi bekal kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa hanya di dalam nama-Mu saja. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kita bertemu kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Jadikan kenanganku